Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukur bahwa pagi hari ini kita masih bisa bangun dengan nafas yang masih Tuhan berikan secara gratis. Kita masih diberikan kesempatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun mungkin keadaan kita saat ini tidak bisa bersekutu bersama-sama, tapi percaya roh kita akan ada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Karena Engkau setia, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami dalam segala masa kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, pagi ini kami mau nyatakan, Engkaulah Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk ditinggikan. Dalam segala kondisi apapun Tuhan, Kau tetap bertahta dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami ini dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Manis Kau dengar Tuhan, indah Kau terima Tuhan untuk setiap pujian penyembahan kami Bapa. Dan kami mau nyatakan, tetap kami mau nyatakan, Engkaulah satu-satunya Raja, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah. Engkaulah Allah Immanuel kami Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita mau katakan, Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita panggil namanya, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Tuhan dengan imanmu, katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besar. Nyatakan imanmu, katakan Immanuel, 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 Engkau besar. Panggil namanya Immanuel, oh Jesus, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan lagi, Kau kuatkan kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Katakan Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Allah yang besertamu Tuhan selama-lamanya. Immanuel, Kau yang kuatkan kami, Kau yang kuatkan kami Tuhan. Oh, kami menyembah, kami agungkan Kau besar, Kau dahsyat, Kaulah Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami dalam setiap musim hidup kami. Engkau yang kuatkan kami terus bertahan. Engkau yang selalu menjadi harapan dalam setiap kesesakan kami Tuhan. Dan kami mau imani di dalam hadirat-Mu ada suatu Tuhan kekuatan yang baru. Ada satu harapan yang baru. Di saat kami mulai lelah, di saat kami mulai jenuh, di saat kami mulai capek dengan kondisi saat ini. Kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Kami gak pernah salah alamat saat kami datang sama Tuhan. Entah itu kondisi baik atau gak baik, kami mau nyatakan Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami, Engkau yang layak untuk disembah dan diagungkan. Oh Jesus, kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau kuasa-Mu melawat setiap jemaat-Mu di rumah mereka Tuhan. Pribadi lepas pribadi, jangan lewatkan satupun. Lawatan-Mu terjadi untuk setiap rumah. Lawatan-Mu terjadi untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Di mana letak sukacita kita? Sukacita kita ada dalam Tuhan. Dan kita mau terima sukacita surga itu bagi setiap kita, amin. Setiap kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan bersukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hati. Amin. Takkan patah semangat kami Tuhan. Yes. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah kita saat ini. Kita mau terima, kita mau tangkap. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kita rasakan kasih, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari kita angkat tangan, kita katakan, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita nyatakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Oh, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan dengan imanmu, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yes, berikan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Kami mau berikan seluruh hidup kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti betapa besar cintanya Tuhan buat kami. Seberapa besar kasih Tuhan buat setiap kami Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini kami masih ada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Segala hal yang terjadi semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya kasih-Mu Tuhan selalu ada, bahkan sampai turun-temurun atas kami semua Bapa. Oh Jesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Biarkanlah kami dapat terus Tuhan memberikan hati yang terbaik. Hati yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuatku, semua karena Roh-Mu, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus,
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Mari kita mau nyatakan di hadapan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin. Sekali lagi kita mau katakan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi kita katakan. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Saya serahkan
kepada hamba Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar pujian ini, oh Tuhan, menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan, menjadi hamba yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, beracara di tengah-tengah kami, kuduskan hamba-Mu, oh Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh memberkati dan menguatkan sidang jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa dekat dengan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, oh Tuhan, di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, ada satu oknum yang tidak berkenan, yaitu kuasa iblis. Oleh karena itu Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Enyala di tengah-tengah kami, enyala dari hati kami, dan kami izinkan kuasa Allah yang berkarya. Oh Tuhan, tundukkan kami di bawah otoritas Allah. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan penuh dengan sukacita, karena Tuhan ada bersama dengan sidang jemaat Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Allah. Firman Tuhan, tema pada pagi hari ini diambil, temanya adalah hanya dekat Allah saja aku tenang, diambil dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya ulangi sekali lagi ayat ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini, dimanapun kita berada, ada satu rasa tidak nyaman. Ada satu keadaan situasi yang membuat kita tidak bisa erat satu dengan yang lain. Berhubung dengan keadaan yaitu virus corona atau COVID-19. Sehingga semua orang menjaga jarak satu dengan yang lain. Yang biasanya dahulu kita ya satu dengan yang lain bisa berkeceraman, bisa bergaul erat satu dengan yang lain, bisa ya akrab satu dengan yang lain. Namun akhir-akhir ini ya satu situasi himbauan dari pemerintah untuk kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Bahkan kadang-kadang ada satu kekhawatiran, ketakutan, ada ketidaknyamanan dikala kita bertemu dengan sobat kita, sahabat kita, lalu mungkin tidak menyadari ya sehingga dia begitu dekat dengan kita, lalu kita barangkali tidak nyaman untuk bisa berbicara dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi saat ini. Ya, mau tidak mau kita harus hadapi dan harus kita jalani hal demikian. Sehingga dalam situasi ini ya kita tetap waspada sesuai dengan himbauan pemerintah untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mungkin saat ini kita tidak nyaman satu dengan yang lain karena jangan-jangan ya orang yang berhadapan dengan saya, orang yang lalu di depan saya
terpapar dengan COVID-19. Sehingga kita nggak bisa nyaman satu dengan yang lain. Ya, pakai masker ya memang nggak salah karena kondisi seperti itu. Tetapi tidak seperti biasa, itu yang saya maksud. Ya, tidak nyaman satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, walaupun satu dengan yang lain kita tidak nyaman, ya, tetapi ada satu pribadi ya yang membuat kita boleh tenang, bisa nyaman seperti apa yang firman Tuhan kita baca tadi, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita datang kepada Tuhan tidak perlu takut lagi. Kita datang kepada Tuhan tidak perlu ragu-ragu lagi. Ya, kita datang kepada Tuhan tidak ada rasa was-was. Karena apa? Firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini ya tentunya merindukan satu suasana seperti sedia kala di mana sidang jemaat satu dengan yang lain boleh ya bertemu satu dengan yang lain, bersekutu satu dengan yang lain, ya saling melayani satu dengan yang lain, saling akrab satu dengan yang lain. Ya, itu saya percaya bahwa perasaan yang sama juga yang menjadi kerinduan kami hamba-hamba Tuhan, rindu bertemu dengan sidang jemaat. Namun pada pagi hari ini kita akan bertemu lewat tayangan video. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar setiap kita walaupun tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi ada memiliki kehidupan yang tenang. Kenapa? Karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap umat Tuhan saat ini yang membangun mesbah keluarga di tiap rumah masing-masing, satu dengan yang lain anggota keluarga ya berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan karena kita tahu bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Kenapa hal-hal yang lain tidak membuat kita tenang? Kenyataannya seperti saat ini, itu yang terjadi. Kita tidak bisa dekat satu dengan yang lain. Tidak lagi nyaman satu dengan yang lain. Tapi ada satu pribadi yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa. Hanya daripadanya kita bisa merasakan ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita tenang hanya dekat Allah saja? Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini yang membuat kita tenang dekat dengan Tuhan. Kita mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam kondisi apapun Allah turut bekerja untuk memberikan pertolongan bagi kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serba tidak nyaman. Walaupun mungkin kita di rumah saja Bapak Ibu. Tapi waktu barangkali kita mau memesan makanan. Lalu ada kecurigaan, jangan-jangan di bungkusan makanan itu atau plastiknya terpapar COVID-19. Ada rasa was-was. Atau waktu kita keluar sebentar untuk membeli sesuatu, bertemu dengan orang-orang. Rasa was-was, nggak tenang.
Jangan-jangan dia bawa virus corona. Dan banyak hal yang lain. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Sehingga tidak ada lagi ketakutan. Kalau kita ada dekat dengan Tuhan. Tuhan katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dalam situasi keadaan apapun, jangan kita menjadi putus asa. Seolah-olah saat ini tidak ada lagi harapan. Seolah-olah saat ini tidak ada jalan keluar. Seolah-olah mungkin saat ini kita berkata tidak seperti kita ini tidak lagi bebas untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Tetapi ingat di balik itu semua. Di balik satu kondisi keadaan, situasi yang terjadi saat ini, atau barangkali ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita mau ingat kebenaran firman Tuhan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini tidak ada yang peduli dengan kita. Mungkin saat ini tidak ada yang memperhatikan dalam kehidupan kita. Atau saat ini barangkali dalam terjadi sesuatu hal dalam pekerjaan. Tetapi ingat di balik itu semua pasti ada maksud Tuhan. Kenapa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini yang harus kita percaya. Sekalipun secara manusia, kondisi saat ini tidak menguntungkan. Kondisi saat ini tidak menyenangkan. Kondisi saat ini secara manusia mengkhawatirkan. Kondisi saat ini secara manusia mengerikan atau menakutkan. Tetapi kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bahwa dalam keadaan sesuatu, dalam situasi apapun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bukankah firman Tuhan katakan, apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya, kita percaya. Mungkin saat ini kita seolah-olah jalan di depan itu nggak ada harapan lagi. Ya, mengalami jalan buntu. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percayakan akan pertolongan Tuhan. Dia turut bekerja dalam segala hal. Dia mau menyediakan apa yang kita perlukan. Ia akan memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang kita hadapi. Allah turut bekerja. Jadi Bapak Ibu, yang pertama pada saat ini, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala hal. Yakinlah. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Jadikanlah Dia menjadi sandaranmu dalam keadaan situasi apapun. Sekalipun menurut manusia bahwa tidak ada jalan keluar. Tidak ada pertolongan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua.
Mengapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Sebagaimana firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah ungkapan daripada Rasul Paulus. Ya, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin saat ini kita sudah melakukan berbagai hal. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada hasilnya. Mungkin Bapak Ibu terlalu mengandalkan kekuatanmu. Mungkin kita terlalu mengandalkan relasi kita dengan yang lain. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sesama kita atau saudara-saudara kita tidak menjamin kita akan mengalami ketenangan dalam hidup. Kekayaan sekalipun tidak menjamin kita mengalami ketenangan. Sehingga Paulus katakan bahwa hanya di dalam Dia bisa menghadapi segala sesuatu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lebih jauh firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 15. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus mengatakan, bahwa oleh kasih karunia Allah, dia ada sebagaimana ada saat ini. Dia boleh tetap berdiri. Dia tetap ada dan melayani Tuhan. Bukan karena kekuatannya. Tetapi kasih karunia Allah. Dia katakan, sebagaimana aku ada saat ini. Itu semua karena kasih karunia Allah. Mintalah kasih karunia Allah itu daripada Tuhan sendiri. Mintalah kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan tidak berdaya menghadapi keadaan situasi yang menimpa dalam kehidupanmu, yang menimpa dalam keluargamu. Datanglah kepada Tuhan. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan kalau dia boleh ada tetap melayani Tuhan pada waktu itu. Itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Mohonlah kasih karunia Allah. Mohonkanlah pertolongan yang daripada Allah. Sehingga saudara sidang jemaat Tuhan boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Dan dengan kekuatan kita, kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 4. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan semangat dan dorongan bagi kita untuk tetap bangkit dan boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Di dalam Zakaria katakan pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Yerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta Allah.
Undanglah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadamu di dalam menghadapi masa-masa seperti saat ini. Masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan pasti sanggup menolong dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang Tuhan berikan bagi kita. Asal kita mau berseru dan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan berikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita boleh menghadapi dan mampu menghadapi segala sesuatu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Ya, Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya oleh karena kasih karunia Allah. Kalau aku ada, kata Paulus, kalau aku ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada Paulus, saya percaya bahwa janji Tuhan genapi dalam kehidupan kita masing-masing. Tinggal kita mau datang kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan itu dalam menghadapi satu keadaan, situasi yang sulit, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Ya, jangan pernah tawar hati, seolah-olah bahwa sudah kiamat. Ya, seolah-olah sudah mengalami jalan buntu. Ya, di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia, yang saya maksud, di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa rancangan yang Tuhan rancangkan bagi kita bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yaitu masa depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita saat ini menghadapi berbagai masalah-masalah yang terjadi, bukan berarti Tuhan tidak baik. Bukan berarti Tuhan jahat kepada kita, tidak. Tetapi melalui keadaan seperti ini, Tuhan memproses kita supaya kita semakin dekat dan berpaut kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah janjikan bahwa kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, maka tidak akan mengalami masalah pergumulan. Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tetapi Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Termasuk waktu kita mengalami pergumulan, Allah turut bekerja. Ya, termasuk di dalam hal mungkin saat kita tidak berdaya, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Demikian juga bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang indah. Hari depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan rancangkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kondisi saat ini, situasi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan turut campur tangan. Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu berpautlah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan merencanakan yang indah dalam kehidupan kita. Kita melihat kehidupan Ayub. Bagaimana firman Tuhan katakan, Tuhan sendiri katakan bahwa Ayub adalah seorang yang jujur, seorang yang benar, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia mengalami pergumulan,
sakit penyakit, penderitaan, kekayaannya semuanya habis. Anak-anaknya dalam waktu yang bersamaan juga meninggal dunia. Apa lalu kita berkata bahwa Tuhan tidak baik kepada dia? Tidak. Bahkan dikatakan dalam kondisi seperti itu, Ayub katakan, firman Tuhan katakan, ia tidak berbuat dosa. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan akhirnya kita kalau membaca di dalam firman Tuhan, Ayub dipulihkan. Kesehatannya dipulihkan. Kekayaannya dipulihkan. Tuhan juga berikan anak-anak kepada dia. Tuhan karuniakan anak-anak kepada dia. Istrinya boleh kembali kepadanya. Saudara-saudara atau sahabat-sahabatnya boleh kembali kepadanya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa indahlah rencana Tuhan dalam kehidupan Ayub. Kalau terjadi sesuatu adalah merupakan proses pembentukan bagi kita. Untuk semakin dekat kepada Tuhan. Untuk mengerti rencana Tuhan. Bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan lebih jauh lagi katakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat ke-28. Firman Tuhan berkata. Yesus berkata. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa. Ya, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan katakan, aku memberikan hidup yang kekal. Ya, bukan hanya masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan bagi kita. Tetapi kehidupan yang kekal Tuhan berikan bagi kita. Sehingga dikatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah janji Tuhan. Kalau kita mengerti rencana Tuhan. Kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi apapun yang terjadi. Kita boleh berkata. Sidang jemaat Tuhan boleh berkata. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada yang lain. Kenapa? Dia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Dia memberikan hidup yang kekal. Dan kita tidak akan binasa. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa merebut hidup kita dari tangannya. Kita ada di dalam genggamannya. Haleluya. Ini yang memberikan rasa tenang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga katakan di dalam ayat yang ke-10 dari Injil Yohanes ini. Pasal 10 ayat yang ke-10 bagian B. Firman Tuhan katakan. Atau kita baca ayat ke-10-nya semuanya. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Dan membunuh. Dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, Yesus datang supaya apa? Memberikan hidup. Hidup dalam kelimpahan. Tuhan, janjikan itu bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan keadaan sidang jemaat Tuhan saat ini? Yang mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita berkata dalam situasi seperti sekarang ini? Masihkah kita berkata,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Masihkah kita berpaut sepenuhnya kepada Tuhan? Tidak ada yang lain yang bisa memberikan rasa tenang dalam kehidupan kita. Hanya Allah satu-satunya. Dia yang memberikan rasa tenang dalam kehidupan kita. Mengapa? Hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang pertama tadi, yaitu bahwa karena Allah turut bekerja dalam segala hal. Kadang-kadang kita hanya melihat masalahnya. Tetapi kita nggak melihat tangan yang kuat. Yang sanggup menolong kita. Yang sanggup membebaskan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus, Tuhan Allah, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dikala kita tidak berdaya, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita boleh mampu menghadapi segala sesuatu. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Bahkan Tuhan janjikan Tuhan memberikan hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan biar senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Biar lewat pujian ini kita mau senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Haleluya Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Amin. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. sungguh indah
kasih selamanya, selamanya bersamamu Tuhan. Syukur bagimu, terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber segalanya. Ajaiblah perbuatanmu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saya minta saudara Martianus mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang udah Kau perbuat baik kehidupan kami. Kami sungguh kagum, kami sungguh takjub. Kami nyatakan Tuhan, Kau yang terbesar. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat-saat ini, Kau gak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama kami. Amin. Mungkin kami gak tahu Tuhan, apa maksud dan rencana Engkau. Tapi kami yakin percaya, semuanya baik untuk kami Tuhan. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah harapan kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah kedamaian kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Terpujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Ya, Yesus. Boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dan kami rindu Tuhan, kami menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Hingga nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan, kami rindu melalui firman-Mu, kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Haleluya, Yesus. Membawa harapan, membawa kekuatan, menjadi berkat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkerjalah dalam kami, Roh Kudus terus berbicara pada kami, Haleluya, Yesus. sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur kami hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau serahkan seluruh hidup kita dalam Tuhan. Dan kita mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa seluruh hidup kita adalah untuk Tuhan. Sampai akhir hidup kita mau nyatakan iman kita mengikuti setiap panggilan Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Sidang jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pimpinanmu dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah online ini. Semuanya apa yang Tuhan kami lakukan, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat setiap pujian yang telah dinaikkan kiranya menjadi persembahan yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap firman Tuhan yang telah disampaikan, Tuhan biar boleh menguatkan dan memberkati sidang jemaat Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru lewat pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka Bapa. Engkau tahu kesulitan mereka. Engkau tahu pergumulan-pergumulan mereka Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan. Yang dalam pergumulan diberikan pertolongan dan jalan keluar. Dalam kekurangan diberi kecukupan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap rumah tangga. Berkati setiap pekerjaan daripada umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Walaupun saat ini mereka belajar secara online dari rumah. Tuhan yang menolong dan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani, ambil bagian pada Tuhan pelayanan ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kemanapun kami melangkah sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan yang menyertai dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun sidang jemaat berada, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengumuman pada hari ini adalah ibadah raya Hari Pentakosta secara online tanggal 31 Mei 2020 pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Paturyani. Himbauan kesehatan. Mari menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, jangan lupa memakai masker saat berpergian keluar rumah. Di rumah saja apabila tidak ada urusan penting di luar rumah. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.